Ciri-ciri dari betok adalah dia biasanya yang tangguh-tangguh lama adalah memakai metuk. Dan betok sendiri banyak sekali kita lihat di relief-relief candi Borobudur pun banyak. Ya, bilahnya seperti ini doang, lurus seperti pisau. Ya, besar, pendek, lurus seperti pisau. Nah, ini kan bilahnya lihat sendiri. Kalau bilah yang betok prosesan dengan betok yang alami kan beda. Ini kan patinanya nggak bisa lepas. Ini seperti ini kayak gini nih. Ini kalau sebelum diwarang ini pasti patina ini. Karat yang walaupun dipakai sitrun atau apa bahasa kimianya itu asam apalah ya, itu tidak bisa lepas karena memang ini prosesnya terjadi ribuan tahun. Ya, biasanya ini terpendam. Nah, ini betok. Kalau jalak itu ada sogokan di sininya sahabat pusaka Jawa, entah kadang sogokannya 1 ataupun 2. Karena ini tidak ada sogokannya berarti ini adalah betok. Ya. Dan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Wawo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Semoga kita digolongkan dari para pengikutnya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala mara bahaya, baik dohir maupun batin, baik dari musibah banjir maupun dari musibah virus COVID-19 maupun musibah ekonomi. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka berdapur keris lurus yang sangat tua, dan ini adalah hasil temuan sungai. Ya sahabat Pusaka Jawa, saya akan membabar satu bilah pusaka yaitu yang selalu dijadikan menjadi tindih. Tindih dalam arti sebagai panglima atau sebagai yang pengayom dari beberapa pusaka yang banyak. Ya, itu animo atau pendapat dari sebagian para pencinta keris. Dapur keris itu adalah dapur betok sahabat Pusaka Jawa. Dapur betok. Jadi betok sendiri kan terkenal dengan betok kabudan, ya kan. Kemudian ada ya, kalau bicara kabudan berarti ada juga jalak budo, ya kan. Sedangkan kalau untuk betok sendiri kan dibagi dua, betok Buddha sama betok brojol yang pernah saya sampaikan. Nah, kalau bicara tentang kabudan secara harfiah maupun etimologi dari sebagian pencinta keris beranggapan bahwa kabudan itu berarti adalah anta berantah. Anta berantah artinya tidak tahu kapan dibuatnya, tidak tahu kapan pada zamannya, tidak tahu di mana dibuatnya. Tapi kalau bicara tentang betok, nanti kita bisa menspesifikasi dari jenis garapnya. Nah, tentunya orang beranggapan bahwasanya kabudan itu pada masa kejayaan kerajaan Buddha. Kalau kita bicara tentang kerajaan Buddha, kita mesti flashback ke belakang tentang asal-usul Buddha, dari mana, siapa yang membawa. Kalau menurut cerita dan sejarah itu pada abad ke-1 agama Buddha dibawa oleh negeri Cina datang ke Sumatera. Kemudian pada abad kedua negeri India datang ke Nusantara, datangnya ke Pulau Jawa membawa agama Hindu. Ya sahabat Pusaka Jawa, seperti sahabat Pusaka Jawa ketahui bahwasanya agama Buddha sukses besar ketika dipimpin oleh Sriwijaya, Trah Sriwijaya, dinasti Sriwijaya. Karena apa? Peninggalan yang masih ada sekarang adalah Candi Borobudur, dan itu adalah warisan dari dinasti Sriwijaya yang dikerjakan oleh Prabu Sailendra. Prabu Sailendra kan sendiri tahu itu adalah panglima perangnya dari kerajaan Sriwijaya yang untuk mengekspansi ke Pulau Jawa. Dan untuk Candi Borobudur sendiri kan dibangun antara pada abad sekitar
8 sampai mau ke 9 itu 75 tahun. Ya, jadi 8 akhir sampai ke 900 sekian baru jadi. Ya. Kemudian sahabat pusaka Jawa, kalau kita bicara tentang keris betok, ya, kalau keris betok, karena sebenarnya begini, setiap kerajaan pun sahabat pusaka Jawa mengetahui bahwasanya ada beberapa kerajaan Sriwijaya Buddha, kemudian untuk Mataram Hindu, karena tadi terpengaruh oleh dari bangsa India yang datang. Nah, kalau kita melihat dari betok apakah mesti harus dari zaman Kabudan atau harus zaman Sriwijaya ke belakang? Karena banyak sekali ditemukan jenis-jenis betok dari kerajaan Singosari, dari kerajaan Majapahit, Jenggolo, Kahuripan, banyak. Ya, nanti kita bisa melihat dari rancang bangun atau krisikannya. Oke, sahabat pusaka Jawa, sebelum kita membahas tentang betok, kita lihat dulu warongkonya. Warongkonya ini adalah sandang walikat. Kalau orang Bali bilang kojongan, kalau orang Jawa Timur maupun Madura biasa bilang jurigan. Tapi kemudian seperti kita ketahui bahwasanya warongko sandang walikat adalah warongko paling lama, karena diketahui dari sejarah bahwasanya pada zaman Majapahit hampir mayoritas masyarakatnya memakai warongko keris dengan model sandang walikat seperti ini. Di samping sangat mudah dan penggarapannya juga secara fungsional tidak ribet, ketika diselipkan tidak banyak ukiran, tidak banyak menghambat, untuk perjalanan jauh pun tidak menghambat. Nah, kita lihat terus kemudian dari handle-nya, sahabat pusaka Jawa. Ini handle-nya adalah motif apa ini? Ini motif seperti motif ini ya, apa seperti motif barongsai atau leak yang di ini. Kemudian bahannya dari bahan tanduk. Ini metuknya, mendaknya sudah pakai metuk karena ini metuk dari alami dari sananya. Kita buka sahabat pusaka Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat sahabat pusaka Jawa, ini ciri-ciri dari betok. Bilahnya biasa. Oke ya. Bilahnya sederhana saja. Memakai gandik pecetan, sudah luka seperti itu. Ini bilanya sudah sangat sepuh, karena ini temuan sungai, jadi kondisinya seperti ini. Beda kalau dengan temuan darat. Temuan darat pasti lebih banyak utuhnya daripada temuan sungai. Dan ini kalau dilihat dari pucukan bilanya, ini anggabah kopong. Kemudian dari besinya, sahabat pusaka Jawa sudah melihat sendiri, ini besinya hitam ke apa ini ya? Oh, ini warnanya banyak, gradasi warnanya ini banyak sahabat pusaka, ada abu-abu, ada biru ya. Sahabat pusaka Jawa, ini jadi ciri-ciri dari betok adalah dia biasanya yang tangguh-tangguh lama adalah memakai metuk. Dan betok sendiri banyak sekali kita lihat di relief-relief candi Borobudur pun banyak. Ya, bilahnya seperti ini doang, lurus seperti pisau. Ya, besar, pendek, lurus seperti pisau. Nah, ini kan bilahnya, lihat sendiri. Kalau bilah yang betok prosesan dengan betok yang alami kan beda. Ini kan patinanya nggak bisa lepas. Ini sebenarnya ini kayak gini nih. Ini kalau sebelum diwarang ini pasti patina ini. Karat yang walaupun dipakai sitrun atau apa bahasa kimianya itu asam apalah ya, itu tidak bisa lepas karena memang ini prosesnya terjadi ribuan tahun. Ya, biasanya ini terpendam. Nah, ini betok. Kalau jalak itu ada sogokan di sininya sahabat pusaka Jawa, entah kadang sogokannya 1 ataupun 2. Karena ini tidak ada sogokannya, berarti ini adalah betok. Ya. Dan ini kalau dilihat dari jelas tidak ada pamornya, karena pada zaman dahulu itu
jarang ada pamor. Kalau untuk betok rata-rata ya kelengan seperti ini. Kelengan sendiri mempunyai makna, atau kelengan wono ayu atau pengawak wojo itu diharapkan tua dan angsarnya. Sebagian pecinta keris beranggapan bahwasanya agar si pemilik keris berdapur pamor kelengan itu lebih bijaksana dalam berpikir maupun dalam bertindak. Dan juga ada yang mengatakan sebagai protek atau sebagai tolak balak kelengan itu. Kalau dapur lurus sendiri, kalau kita bicara tentang dapur lurus, makna dan filosofinya adalah perlambang dari keteguhan iman dan keteguhan hati dan kekuatan iman, seperti itu. Jadi diharapkan orang itu nanti lurus, ya. Nah, kalau bicara tentang betok sendiri lebih banyak dipakai untuk tindih. Tindih artinya sebagai untuk panglimanya atau pengayomnya di antara pusaka-pusaka yang lain, karena diharapkan, karena dengan besinya yang tua tentunya mempunyai tua dan angsar lebih mumpuni daripada yang dibawanya seperti Majapahit dan lain sebagainya. Padahal kalau kita bicara tentang keris kabudan sendiri kan banyak sekali, ya. Jadi ada betok kabudan, ada juga keris-keris kabudan. Dalam arti keris kabudan adalah keris yang digarap model-model kabudan, tetapi pada zaman bisa saja zaman Kahuripan. Zaman Kahuripan itu adalah zaman setelah Empu Sendok Mataram Hindu hijrah ke Jawa Timur, kemudian diganti oleh Dharma Wangsa. Dharma Wangsa kemudian dibunuh oleh kerajaan Worawari yang bersekongkol dengan Sriwijaya, yang kemudian pada saat itu lagi hajatan mantu, yaitu Erlangga dengan Wangsa Isyana, itu anaknya dari Dharma Wangsa. Kemudian Erlangga larilah ke Jombang sana, kemudian dia mendirikan kerajaan Kahuripan. Nah, di situ ada Kahuripan. Kemudian setelah Kahuripan, Erlangga bagi dua, kerajaannya menjadi Kediri, kemudian Jenggolo. Terus turun lagi menjadi Singosari, turun lagi Majapahit, turun lagi Demak, Mataram, Pajang, dan lain sebagainya lah ya. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita bisa lihat dari garap dan ininya, dari rancang bangun dan garapnya, serta dari tekstur besinya, ini kemungkinan adalah betok kabudan estimasi tangguh Singosari. Ya sahabat pusaka saya, kalau dari lihat besinya ini dan rancang bangunnya, ini estimasi betoknya adalah betok kabudan Singosari. Jadi teman-teman perlu ketahui, ada yang memang kabudan yang antara zaman 700 sampai 900, yaitu pada saat zaman Sriwijaya, ya, karena 700 sampai ke 900 itu eranya era kabudan. Kalau di bawah itu ikutnya kadewatan. Setelah itu baru nanti muncul ada tangguh sangat sepuh, yaitu Singosari, Kahuripan, Jenggolo, seperti itu. Nah, ini tergolong tangguh sangat sepuh sahabat pusaka Jawa, ya. Kemudian tangguh kabudan sendiri kalau mencari yang utuh kayaknya agak susah, dan tentu harganya pasti sangat mahal, di atas 10 pastinya, di atas 10-an lah intinya. Karena tangguh kabudan sendiri apa ya, kalau yang tus itu kan rata-rata kebanyakan kan banyak ditemukan di darat, bekas ketanam ataupun bekas dapat dari sungai. Yang lebih banyak mungkin ada yang temuan di Sungai Musi peninggalan Sriwijaya. Kemudian ada yang dari Sungai Brantas, yang tentunya di situ kan ada kerajaan Mojopahit, Singosari, dan lain sebagainya. Pastinya dengan temuan darat dan temuan sungai berbeda. Kalau ini jelas temuan sungai karena korosinya tingkatnya udah sangat-sangat parah. Tapi ya ini masih terselamatkan, dan ini juga besinya ini tidak bisa ini handle udah nggak bisa dibuka ini. Ya sahabat pusaka Jawa. Jadi karena betok kabudan banyak disukai, makanya sekarang banyak sekali
oknum-oknum yang memalsukan betok dengan cara prosesan. Entah itu betok baru kemudian direndam pakai air aki sur, ataupun direndam dengan produksi banyak 20 biji atau 50 biji direndam di sungai, ditanam di sungai, terus diambil 2 tahun, pastikan sudah banyak pasir yang menempel atau yang lain, atau ditanam di tanah ya. Setelah itu baru nanti diproses lagi. Jadi seperti biasa ketika produk dibutuhkan banyak orang, maka orang pun banyaknya menduplikatnya. Makanya sahabat pusaka Jawa yang ingin mencari betok kabudan yang ori, hendaknya sebelum membeli sahabat pusaka Jawa rundingan dengan para senior keris, karena banyak sekali. Ya, banyak sekali. Besinya pun berbeda. Ya, besinya pun berbeda. Biasanya untuk betok-betok kelas-kelas Singosari itu kalau diputihkan itu nanti keluar serat-seratnya. Ya, warnanya pun kelihatan seperti membatu. Kalau ini kan sahabat pusaka Jawa ini sudah diwarangi jadi warnanya hitam. Kalau diputihkan nanti sahabat pusaka Jawa lebih tahu. Ya. Walaupun krepek-krepek begini, krepek-krepek begini, tapi ini juga masih bisa dijual karena ini ori sahabat pusaka Jawa ya. Jadi ini ori dan biasanya untuk tindih. Kalau untuk besi-besi Singosari seperti ini. Nih. Nanti kapan-kapan saya review ini. Aduh. Lihat seperti saya. Nah. Ini keris Singosari. Insya Allah nanti kapan-kapan saya review. Jangan lama-lama. Ya sahabat pusaka Jawa. Jadi saya sengaja menunjukkan untuk betok biar sahabat pusaka Jawa tahu ini estimasi adalah betoknya betok Singosari. Ya sahabat pusaka Jawa, karena keterbatasan saya dalam waktu karena banyak sekali kesibukan, saya minta maaf karena barangkali ada ketelatan dalam update video ya, karena banyak kesibukan. Bila saya ada salah-salah kata, saya minta maaf sahabat pusaka Jawa. Kesalahan mutlak milik saya, kemudian kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Dari saya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.